Pernah nggak sih kamu nongkrong bareng teman, lagi asik minum kopi, tiba-tiba ada yang datang? Bro, kayaknya kita bikin usaha bareng deh. Gue yakin nih, pasti sukses kalau jalan bareng kamu. Nah, kalimat kayak gini tuh udah sering banget kedengeran, bahkan mungkin kamu sendiri pernah ngalamin, atau minimal pernah ditawarin. Memang ide bisnis bareng teman itu terdengar manis. Rasanya gampang, karena kita udah kenal dekat, udah ngerti sifat masing-masing, dan pastinya mikirnya, kan kita sahabatan, masa iya gagal? Terlihat serius kali ini. Sebelumnya, subscribe dulu. Tapi kenyataannya dunia bisnis itu beda banget sama dunia nongkrong. Nongkrong mah tinggal pesan kopi, bayar, ketawa, selesai. Bisnis itu ada duit beneran yang diputar. Ada keputusan penting yang harus diambil. Ada masalah yang datang tiba-tiba. Dan yang paling gawat, ada emosi plus ego yang sering campur aduk sama pertemanan. Makanya banyak banget orang bilang bisnis sama teman itu ujung-ujungnya gagal. Bukan berarti selalu gagal sih, tapi lebih sering bikin sakit hati daripada bikin cuan. Nah, di naskah panjang ini kita bakal bahas pelan-pelan kenapa sih bisnis sama teman sering hancur di tengah jalan. Kita bakal obrolin dari sudut pandang sehari-hari, contoh nyata, sampai tips biar nggak kejebak lagi. Kenapa banyak orang kepincut bisnis bareng teman? 1. Karena udah percaya. Teman kan orang yang udah kita kenal lama, jadi rasanya lebih aman. Padahal kepercayaan nongkrong itu beda jauh sama kepercayaan ngurus duit bareng. 2. Karena lebih gampang ngobrol. Kalau sama orang lain mungkin jaim, takut tersinggung. Tapi sama temen rasanya bebas, bisa lempar ide tanpa takut diketawain. 3. Karena mikirnya gampang. Kan kita tinggal modal patungan, jualan bareng, bagi hasil deh. 4. Karena merasa punya visi yang sama. Pas nongkrong, bisa sepakat mau bikin bisnis apa. Tapi nanti pas jalan, ternyata cara pandang beda jauh. Nah, ilusi-ilusi kayak gini yang bikin banyak orang kebablasan. Sekarang, mari kita bahas inti masalahnya. Kenapa bisnis sama teman sering gagal? Pertama, campur aduk antara emosi dan bisnis. Kalau sama partner bisnis biasa, kita bisa objektif. Kalau dia salah, kita tegur tegas. Kalau harus ambil keputusan, ya ambil. Tapi kalau sama temen, biasanya jadi serba sungkan. Aduh, kalau gue tegur, takut dia baper. Atau kebalikannya, jadi terlalu emosional. Dia kan temen gue, kok tega banget kayak gitu? Masalah uang itu sensitif. Duit tuh hal yang paling gampang bikin hubungan rusak. Patungan modal aja bisa ribut. Misalnya, kamu keluarin modal 10 juta, dia 10 juta juga. Terus pas untung dibagi rata, kamu ngerasa nggak adil. Atau kebalikannya, teman kamu keluarin modal lebih gede, tapi kamu yang kerja lebih keras. Ujung-ujungnya saling curiga. Dan tidak ada aturan tertulis. Bisnis sama teman seringkali modalnya cuma omongan. Udah, percaya aja, kita kan temenan. Nah, ini gawat, karena tanpa hitam di atas putih, begitu ada masalah, bingung mau pegang apa. Ceritanya begini. 2 sahabat yang bikin brand kaos bareng. Awalnya semangat banget, desain bareng, jual bareng. Tapi makin lama, satu orang pengen brandnya fokus ke anak muda, satunya pengen ke arah fashion premium. Visi beda, eksekusi kacau. Akhirnya, usaha berhenti di tengah jalan dan mereka nggak ngobrol lagi. Dari cerita di atas, kita bisa tarik pelajaran penting. 1. Teman bukan jaminan aman, dan uang bikin hubungan jadi rumit. Terakhir, bisnis butuh aturan, bukan cuma rasa percaya. Oke, bukan berarti 100% dilarang bisnis sama teman, ada kok yang berhasil. Tapi mereka biasanya punya aturan jelas. Caranya? 1. Tulis hitam di atas putih. Semua kesepakatan harus ada kontrak, meskipun itu sahabat dekat. 2. Bagi tugas jelas. Siapa yang ngurus apa, harus ditentukan di awal. 3. Pisahin urusan pribadi dan bisnis. Kalau lagi nongkrong, jangan bahas bisnis. Kalau lagi rapat bisnis, jangan bawa urusan pribadi. 4. Transparan soal keuangan. Jangan ada yang ditutupin. Kalau mau bisnis, mending cari partner yang benar-benar profesional. Atau, lebih aman, ya bisnis sendiri aja dulu. Pada akhirnya, bisnis itu soal angka, keputusan, dan resiko. Teman itu soal perasaan, kebersamaan, dan kenangan. Kalau dicampur, seringkali gak sehat. Mending jaga pertemanan tetap awet daripada hancur gara-gara duit. Kalau mau bisnis, siapin mental, siapin aturan.
Dan jangan terlalu percaya sama kata-kata manis nongkrongan. Bisnis sama teman itu manis di awal, tapi sering pahit di akhir. Masalah uang bisa bikin sahabat akrab berubah jadi orang asing. Padahal, teman itu lebih berharga daripada duit. Kalau memang mau bisnis bareng, jangan cuma modal percaya, harus ada aturan jelas, pembagian tugas, dan transparansi. Kalau enggak, siap-siap hubungan rusak. Ingat, duit bisa dicari lagi, tapi sahabat yang tulus susah banget dicari gantinya. Jadi sebelum bilang iya waktu ditawari bisnis sama teman, pikir dulu, lebih penting mana? Untung beberapa juta atau menjaga persahabatan tetap utuh? Itu dulu obrolan kita hari ini. Jangan lupa jaga persahabatanmu. Sampai jumpa di video berikutnya.